Shalom semuanya. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua baik-baik saja, dan senantiasa teguh di dalam iman Kristen. Kali ini kita akan membahas tokoh Kain dan Habel. Mereka adalah salah satu tokoh yang tercatat di dalam Alkitab sebagai anak-anak dari Adam dan Hawa. Dikisahkan Kain adalah seorang petani, dan Habel adalah seorang penggembala. Kisah mereka tercatat dalam Alkitab sebagai konflik yang pertama-tama kali muncul antara manusia dengan manusia. Dikisahkan keduanya sama-sama memberikan persembahan korban bakaran pada Tuhan. Namun persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Hal itu membuat Kain iri terhadap adiknya Habel, sebab korban persembahan Habel diterima. Karena rasa iri, Kain membunuh Habel. Namun Tuhan tahu apa yang diperbuat Kain, sehingga Kain dihukum oleh Tuhan. Tuhan menghukumnya untuk menjadi pengembara selama hidupnya di muka bumi. Ada dua versi pandangan mengenai kisah Kain dan Habel ini. Pandangan fundamentalistik mengatakan kisah ini murni adalah kisah sejarah, dan memang pernah terjadi di dalam sejarah. Kain dan Habel dipandang sebagai suatu tokoh yang memang nyata ada pada zaman prasejarah. Terlepas dari ada atau tidaknya bukti, pandangan rasionalistik menyatakan, kisah ini adalah salah satu kisah mitologi masyarakat Sumeria kuno, yang diadaptasi oleh penulis kitab untuk menyatakan suatu maksud tertentu, yaitu firman Tuhan. Melihat dari bukti literatur masyarakat Sumeria kuno, dalam judul bujukan terhadap Inanna, kisah ini menggambarkan konflik antara kaum petani kuno dengan kaum penggembala kuno. Penulis kitab memakai kisah ini untuk menyatakan firman Tuhan. Namun terlepas dari kedua pandangan itu, sebagai seorang beriman Kristen, kita tahu bahwa kisah ini mau menyatakan firman Tuhan mengenai dosa, dan akibat dari dosa itu. Dosa iri hati membawa kita ke dalam dosa yang lain, dan hal itu membawa kita ke dalam keterpisahan kita dari rahmat Tuhan. Demikianlah kisah singkat dari tokoh Kain dan Habel. Semoga teman-teman semua bisa mengambil pesan dari kisah kedua orang tokoh itu. Shalom semuanya dan Tuhan Yesus menyertai kalian.